Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Masih melanjutkan pembahasan kita, diskusi kita tentang configuration. Kita akan masuk ke pembahasan tentang demand management dan MRP atau Material Requirement Planning Configuration ya. Kita ingin lihat nanti bagaimana konfigurasi yang ada di demand management dan MRP. Agenda kita untuk yang demand management ada define strategi group ya. Kemudian define strategi, kemudian define requirement class dan define requirement types ya. Jadi untuk demand management, di mana kita tahu di demand management itu ada nanti yang konsep MTO dan MTS ya. Nanti bagaimana cara membuat configuration-nya yang ada di di strategi grup ya. Kemudian yang MRP, agenda kita nanti di MRP kita akan lihat bagaimana config pada 6 range ya, 6 range dari plan order. Nanti di MRP itu ada plan order, kemudian nanti juga kita ingin lihat yang di floats-nya ya seperti apa, kemudian planning horizon dan error handling ya. Ini adalah bekal Anda configuration di secara umum ya. Anda harus paham juga konfigurasi yang ada di demand dan MRP. Sementara untuk nanti pengembangan Anda bisa lihat lagi yang lebih spesifikasi dari konfigurasi demand dan MRP. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa di sapindonesia.net ya, di mana di sini adalah karya yang saya buat khusus untuk teman-teman yang ingin mempelajari SAP PPKM. Nanti Anda bisa lihat artikelnya, bisa Anda ikuti juga video tutorialnya, karena juga ada pembahasan baik itu secara sistemnya juga saya bahas, dan juga tentang sistem yang ada di SAP-nya ya, skenario yang ada di SAP-nya, bagaimana caranya nanti Anda bisa ikuti. Di sapindonesia.net ini semua artikelnya sudah saya selesaikan ya, baik itu pada master data, pada demand management atau planning process, MRP, juga production order execution, dan terakhir adalah configuration. Jadi secara materi semua sudah saya sampaikan di sini. Nanti Anda bisa cari materi-materi yang berhubungan dengan kondisi di mana Anda butuhkan ya, baik itu di project ataupun untuk support, misalnya ada masalah-masalah, Anda nanti bisa refer dari SAP Indonesia ini ya. Sebagai contoh untuk master data, nanti Anda bisa lihat di menu master data SAP PP ya. Ada artikel-artikelnya, baik itu work center, di sini sudah semua saya paparkan ya. Nanti Anda bisa cari-cari, Anda bisa dengar juga paparan dari video tutorial saya. Nah, untuk demand management, kemungkinan ada beberapa artikel yang tidak saya masukkan di sini, tapi nanti Anda bisa nyari di sini juga ya. Misalnya, nah untuk demand management ini harusnya masuk ke sini, tapi nanti saya akan masukkan. Sementara Anda bisa nyari semua di search ya, di search di sini. Nah, di sini ya. Ini sudah ada materinya, planning process. Nah, ini dia step-stepnya, konsepnya sudah saya paparkan juga. Kemudian yang lainnya SAP PPPI juga ya, ini juga penting buat konsultan, harus tahu konsep dari SAP PPPI, di mana kita
tahu bahwa di manufacturing itu yang SAP PP ada 3 model ya. Ada yang production order, ada yang process order, dan juga ada yang repetitive manufacturing ya. Nanti Anda bisa baca-baca perbedaannya seperti apa. Bisa Anda cari ya. Tentu saja pembahasan di SAP Indonesia.net ini karena lebih bersifat umum, jadi saya pembahasannya tidak detail ya. Baik PP maupun QM di sini juga QM udah ada, tapi pembahasannya tidak detail dan tidak dalam ya, karena banyak sekali yang harus saya bahas tentang PP maupun QM ya. Ini juga yang QM ada di sini, tapi paparannya tidak lama, sekitar 15 sampai 30 menit lah ya. 15 sampai 20 menit lah. Nanti Anda bisa cek gitu ya. Ini juga ada video tutorialnya. Jadi semua di sini masih bergabung antara SAP PP dan QM ya. Mungkin bagi Anda yang sudah experience di SAP itu akan mudah mencari referensi di sini. Sementara yang teman-teman yang masih middle maupun yang masih basic tentang SAP PPQM ya, ini agak kesulitan untuk mempelajari dari mana kita mulai gitu kan ya. Nah, di situs ini di materi sapindonesia.net saya sudah juga arahkan untuk teman-teman yang ingin lebih fokus mempelajari SAP PPQM. Materinya betul-betul saya arahkan mulai dari basic ya, dari overview sampai ke configuration. Di sini untuk yang PP ada 24 materi ya, ada 24 materi dari overview ya, master data. Di sini ada master datanya, master data PP. Kemudian juga ada demand management MRP. Kemudian ini ada bagian dari production order execution, availability check, releasing order, capacity, scheduling, material staging, confirmation, dan GR. Ini bagian daripada production order execution. Juga saya lengkapi dengan configuration ya. Configurationnya di sini lebih detail pembahasannya pada master data maupun demand management maupun MRP yang kita akan coba bahas ini ya. Di sini juga sudah ada materinya. Nah, terus selain ada studi kasus di mana manufacturing itu juga dia akan berkembang terus ya produksinya, maka saya ajarkan di sini bagaimana cara membuat order type baru di manufacturing ya, mulai dari creation, create order, kemudian sampai ke confirmation, ada semua di sini. Dan saya tunjukkan juga error-errornya ketika terjadi konflik ya. Jadi saya membuat order type baru, kemudian saya coba terjadi error di sini ya, di pembahasan sini, kemudian saya lengkapi konfigurasinya, selesai saya konfirmasi juga terjadi error, saya lengkapi konfigurasinya sampai bisa di take off gitu ya. Kemudian tambahan lainnya adalah LSMW. Ini juga bagian penting bagaimana cara melakukan proses upload ya data dari user yang mereka input di Excel, kemudian kita masukkan ke SAP secara massal gitu. Parkon juga ini adalah materi yang advance sebenarnya, yang ini agak multiple ya, jadi maksudnya kompleks antara PP sama SD ya. Jadi diharapkan nanti Anda setelah mempelajari semua baru bisa mempelajari konsep Parkon ya, karena ini sudah kompleks ya. Kemudian yang lainnya bed determination juga pembahasan ini yang lebih sifatnya opsional ya. Bed determination di mana ini nanti akan difungsikan ketika proses GI ya, di mana pengambilan konsum material itu kita bisa melakukan proses secara otomatis ya, dengan melakukan proses bed determination. Jadi nggak usah mengambil bednya satu persatu ya. Kemudian yang ini juga factory calendar, ini bagian yang biasa di setup setiap tahun ya.
kalau belum di setup setiap tahun ini akan error ya. Ini harus di setup dulu nanti supaya proses di PP maupun di yang lainnya di MM tidak error. Jadi semuanya materinya ya itu saya lengkapi dengan file PPTX ya. Ini file PowerPoint. Jadi ada berlembar-lembar file PowerPoint yang nanti Anda bisa baca dulu, gitu, bisa print ya. Nah ini juga untuk demand management ada 3 file PPTX ya. Kemudian kita lihat MRP ya, MRP lebih banyak lagi ya. Nah ini ada 3 file PPTX. Nanti setelah Anda print ya, kemudian Anda ikuti paparan dari video tutorial ya. Jadi video tutorial ini mengacu kepada file-file yang ada di sini ya. Selain file PPTX juga nanti ada file PDF ya, yang juga saya sertakan file PDF untuk Anda. Nah seperti ini ya, download how to running LSMW yang PDF-nya ya, ini juga ada saya sertakan, nanti Anda bisa simpan untuk di dokumentasi. Nanti jika Anda akan melakukan proses yang sama, bisa mengikuti step-stepnya dari file yang saya buat ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang materi ya SAP-Indonesia.net sama ini ya SAP-Indonesia.net yang ini. Kalau ini yang bisa Anda akses ya secara free. Kalau ini yang member area, jadi nanti teman-teman yang ikut di materi ya nanti bisa hubungi saya, nanti akan saya berikan semua materinya baik secara offline maupun online ya. Offline artinya saya kirimkan semua materi ini ke email Anda, kemudian Anda pun saya kasih akses ke sini ya, ke materi SAP-Indonesia.net untuk bisa melihat-lihat secara online. Dan ini yang online akan berkembang terus seiring dengan project yang berkembang di manufacturing. Oke, itu sebagai perkenalan. Kita akan lihat satu persatu konfigurasi yang ada di demand management dan MRP. Oke, yang pertama adalah define strategi group ya. Kita lihat. Nah, kita lihat SPRO ya. Itu adalah konfigurasi SAP reference IMG. Kemudian Anda masuk ke production ya. Setelah itu Anda masuk ke production and planning. Ini ya kita planning dulu ya. Kita lihat yang demand management. Ini ada demand management. Kemudian kita lihat dulu yang pertama adalah define strategi group. Nah, jadi di dalam production, kemudian production planning, kemudian demand management, kemudian peer ya, plan independent requirement, baru Anda masuk ke planning strategi. Yang ini ya, klik lagi. Nah, di dalam planning strategi ada yang define strategi, ada define strategi group. Ya, kita lihat yang grupnya dulu. Nah, jadi yang strategi grup yang ada di planning ya, di planning itu ini ya, ini standarnya SAP. Biasa kita menggunakan kalau yang make to stock ya 10, 11 gitu ya. Untuk yang make to order biasanya 20 gitu ya, 40, 50 dan seterusnya. Jadi nggak semua dipakai, tertentu saja. Kita lihat yang 10 ya, yang 10 itu. Nah, ini yang 10 seperti ini tampilannya. Make to stock production. Jadi kalau ada strategi lain sebagai alternatif, Anda bisa masukkan di sini ya, di strategi sini. Itu yang strategi grup ya. Saya ambil contoh yang mudahnya aja, misalnya 10 untuk make to stock, sedangkan 20 untuk make to order ya. Oke. Saya back dulu. Kemudian yang kedua adalah define strategi ya. Yang ini di atasnya kita lihat
execute. Nah, untuk kita pembahasan ke 10 ya, kita fokuskan ke 10 sama 20. Kita lihat yang 10 ini kan make to stock ya, MTS, di mana kodenya inisialisasi untuk request DM ini adalah demand management, itu adalah LSF ya. Kalau yang make to stock itu LSF. Sementara yang requirement customer, yang CIR ini, ya kodenya adalah KSL ya. Oke, KSL. Kemudian yang 20 ini tidak ada request demand managementnya, tapi untuk request customer-nya di SO-nya adalah K ya. Artinya adalah nanti ketika Anda membuat order ya, yang di sini SO ya, itu di SO-nya akan diinisialisasi sebagai K ya, request customer-nya gitu. Oke, nah seperti itu. Kita lihat yang 10 di dalamnya ada kelas ya. Jadi untuk yang sorry. Nah, yang 10 itu kan LSF ya. Sementara requirement kelasnya adalah 100 ya. 100 jadi untuk yang make to stock production. Untuk CIR-nya, customer requirement-nya adalah KSL ya. Dan kelasnya adalah 030. Ini adalah baku ya, standar yang ada di SAP untuk pengaturan planning proses ya. Jadi ada dua tadi yang saya sebutkan di planning itu, ada make to stock sama make to order ya. Dan ini adalah khususnya yang 20 karena dia berhubungan dengan SO, maka nanti konfigurasinya adalah ini ya, KE gitu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah define requirement class. Nah, kita lihat sekarang kelasnya ya, kelas dari demand. Oke, nah ini ada menu requirement types ya, atau requirement class. Anda masuk ke sini. Kemudian maintain requirement class ya. Kita lihat kelasnya. Nah, tadi kita udah tahu bahwa ini adalah 100 ini sebagai make to stock ya. Make to stock production. Ini adalah standar SAP juga, jadi kita ngikuti setapan dari SAP yang dibikin. 100 ya, sementara ini adalah planning indikatornya 1 dan ini seperti ini ya pasangannya. Nah, ini di planning nanti dia sebagai net requirement planning yang 1 ya. Ada yang gross planning biasanya yang 11 gitu kan. Yang 1 berarti yang net ya, yang net requirement planning. Oke. Kita lihat lagi. Untuk yang ketiga itu yang group class, kemudian define requirement types ya. Ini define requirement type. Nah, kita lihat yang LSF ya. Yang LSF ini kan tadi make to stock ya. Itu dia di kelasnya itu dia dipasangkan sebagai 100 ya. Jadi tadi kita pakai yang 100. 100 itu yang net requirement planning ya. 100. 100 adalah net requirement planning. Jadi bukan gross ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, yang ini ya, yang 1 planningnya. Ya, net requirement planning ya. Oke. Kita lihat lagi, kita lihat lagi alokasinya dari kelas yang LSF ya. Sebagai contoh saya mengambil yang LSF. Mana tadi LSF?
Nah, ini ya, di LSF berarti make to stop production itu adalah kelasnya adalah 100 ya. Kita lihat lagi LSF 100. Kalau kita kembali hubungkan lagi dengan yang ini, planning strategi ya. Nah, ini kan ya. Yang LSF ini itu kelasnya adalah 100 ya. Nah, ini ya. Kelasnya 100 gitu. Oke. Jadi hubungannya antara kelas sama strategi seperti yang ini. Itu adalah yang konfigurasi yang ada di demand management ya. Yang ada di demand management. Ini adalah standar dari SAP ya. Jadi kita mengikuti apa yang sudah ada dari SAP ya. Kalaupun Anda ingin membuat konfigurasi yang demand planning bisa juga ya. Jadi nanti Anda bisa ngambil dari yang sudah ada, dari sini Anda copy gitu ya. Mungkin ada kondisi-kondisi lain itu bisa Anda buat, tapi tidak boleh merubah dari yang standar ya. Maksudnya begini, yang ini udah standar, Anda tidak boleh merubah-rubah yang ada di sini ya. Tapi kalau Anda ada strategi lain, misalnya Z gitu ya, Anda boleh, tapi boleh dirubah-rubah, cuma yang standar jangan dirubah gitu ya. Oke, saya kira demand management seperti itu. Kita akan lihat konfigurasi yang ada di MRP ya. Konfigurasi yang ada di MRP, ya, Material Requirement Planning, itu lebih tersamerikan ya, adanya di ada dari carry out overall maintenance of planning parameter ya. Jadi ada semuanya di situ. Kita lihat yang MRP plan parameter. Nah, ya. Maintain, kemudian Anda masukkan plannya. Nah, di sini ya konfigurasi yang ada di MRP adalah lebih banyaknya di sini yang saya bahas gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di konfigurasi yang lain ya. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri untuk konfigurasi yang lain ya. Di carry out overall maintenance di plan parameter ini ada 4 yang saya akan kupas. Pertama 6 range, kemudian float, planning horizon, dan error handling ya. Kita lihat. Nah, ini semua dari sini 6 range. Ini adalah 6 range-nya bisa untuk plan order, untuk reservasi ya, maupun PR ya. Karena kita ada di MRP, nah ini yang untuk penamparan dari plan order ya. Plan order ini penamparannya. Kemudian yang berikutnya adalah float. Kita lihat float ini. Nah, ini adalah pengaturan scheduling ya, scheduling dari pengiriman barang ya. Nanti di sini ada before, ada after gitu ya. Nah, seperti itu. Adanya kalau kita lihat scheduling dari pengiriman barang, Anda masuk ke MM03 misalnya, kita lihat. Di MRP, kita lihat MRP ya. Kita lihat MRP, scheduling MRP 1, MRP 2. Nah, scheduling ya. Scheduling margin key. Nah, ini untuk pengaturan penjadwalan pengiriman barang ya. Ada yang before production, ada yang after. Jadi pengaturannya bisa Anda tentukan berapa hari before dan afternya.
Itu yang float. Kemudian yang planning horizon, kita lihat yang planning horizon. Planning horizon, kalau tidak ada menunya di sini, Anda masuk ke sini bisa ya, edit, kemudian nah ini dia planning horizon adalah untuk yang plan ini adalah 100 ya. Jadi planning horizonnya adalah 100 ya. Coba kalau kita lihat di MD01 ya. Let's scope of planning horizon. Oh sorry. Ya, jadi planning horizonnya yang ini ya. Yang ini. Bisa net change ataupun net planning ya. Jadi planning horizonnya bisa dua ini. Kita lihat lagi. Kemudian error handling ya. Kita lihat error handling ini sudah. Yang error handling yang ini adalah untuk plan yang ini dia maksimum proposalnya adalah 50 ya. Jadi nanti ada ketika run MRP ya, run MRP dia terbentuk proposal atau plan order. Nah, plan ordernya itu dibatasi di sini bisa kita tentukan ya, hanya 50 order bisa seperti itu. Oke. Kemudian yang lain-lainnya ini dari plan parameter. Kemudian nanti juga Anda bisa lihat konfigurasi untuk yang lain-lainnya di sini di MRP group ya. Nah, ini ya, nanti ada groupingnya untuk yang in-house production maupun yang eksternal. Ini tambahan ya. Nanti Anda boleh juga tidak aktifkan, boleh juga diaktifkan. Jadi material-material itu bisa Anda grouping nanti MRP-nya bisa ataupun tidak nggak masalah ya. Nah, untuk pembahasan MRP ya, konfigurasinya seperti itu. Tapi nanti untuk kelengkapan dari materi MRP itu sendiri, Anda bisa nge-refer ke konsep MRP yang sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya ya. Pengertian overview dari MRP ya, kemudian nanti bagaimana cara menjalankan MRP dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses MRP, nanti Anda bisa lihat prosesnya ya. Sedangkan untuk konfigurasi seperti yang saya tunjukkan tidak banyak yang berubah ya. Hanya di tempat itu aja yang umumnya banyak di setup oleh tim ya. Oke. Saya kira pembahasan tentang konfigurasi demand management dan MRP yang bisa saya sampaikan hanya itu ya. Nanti untuk pengembangan lebih lanjut Anda bisa lihat sendiri dan Anda bisa coba-coba tes sendiri ya dengan tikot-tikot yang sudah ada ya. Baiknya Anda memang merefer ke pembahasan tentang MRP ya. Nanti Anda bisa lihat juga supaya lebih paham lagi tentang konsep MRP. Nah, ini ada ya pembahasannya. Nantinya ketika Anda melakukan proses konfigurasi itu akan lebih jelas ya. Di sini ada MRP, pembahasan MRP ya. Ada 3 sesi kalau nggak salah. Kalau kita lihat di sini materinya MRP. Nah, ini MRP ya, ada 3 sesi. MRP 1, 2, dan 3. Baik itu pada overview MRP, kemudian ini metode ya, running MRP, kemudian ini kontrol MRP dan faktor yang mempengaruhi proses MRP. Anda kuasai dulu ini, nanti kekonfigan
seperti yang tadi saya jelaskan, kurang lebih seperti itu ya, konfliknya tidak banyak berubah. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan ada manfaatnya untuk menstimulus Anda membuat konfig yang lebih berkembang lagi ya. Itu kan saya menjelaskan secara basic ya. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan Anda untuk bisa memahami SAP PP baik itu secara bisnis proses ya maupun secara konfigurasinya. Oke. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video tutorial berikutnya tentang di pembahasan yang lain. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.